Apa itu evolusi True Demon Lord? Simpelnya, evolusi True Demon Lord merupakan evolusi makhluk hidup menjadi makhluk spiritual yang memiliki telur Raja Iblis atau memenuhi syarat. Pada evolusi ini, biasanya para bawahan dari individu yang berevolusi akan mendapatkan berkah yang sesuai dengan keinginannya. Selama proses evolusi ini, biasanya individu yang berevolusi akan tertidur cukup lama karena memang evolusi ini membutuhkan waktu dan energi yang cukup banyak. Ada kurang lebih 100 syarat untuk menjadi True Demon Lord, tetapi semuanya tidak dijelaskan secara mendetail. Tapi yang jelas, dibutuhkan 10.000 jiwa. Tetapi, jika Rimuru menjoki evolusi ini, ia membutuhkan sekitar 100.000 jiwa per individu. 12 Guardian Lords atau 12 patron Rimuru adalah bawahan Rimuru yang sudah bangkit menjadi True Demon Lord dan diberi gelar oleh Rimuru, yang terdiri atas Benimaru, si Flare Lord, Gelt, si Barrier Lord, Gabiru, si Draco Lord, Rangga, si Star Lord, Kumara, si Chimera Lord, Zegion, si Mist Lord, Adalman, si Gehenna Lord, Shion, si War Lord, Diablo, si Demon Lord, dan trio gadis iblis. Saat Gelt akan dievolusikan menjadi True Demon Lord oleh Rimuru, Gelt mencoba menolak karena dia takut jika dia akan berubah menjadi lepas kendali seperti kasus ayahnya dulu, sang Earth Disaster. Untungnya, Rimuru berhasil meyakinkan Gelt jika dia percaya pada Gelt, dan Gelt juga harus menjadi lebih kuat lagi agar bisa melindungi apa yang ia sayangi. Dan singkat cerita, Gelt pun berevolusi menjadi True Demon Lord tanpa tertidur. Di sini, Rimuru sampai minder karena dulu Rimuru itu tidak kuat untuk menahan rasa kantuk selama evolusi ini berlangsung. Nah, dari kisah Gelt ini kita belajar, memang bagus menyesali kesalahan di masa lalu, tetapi jangan terlalu berlarut-larut ya, sampai kehilangan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi, karena kehidupan kita itu masih terus berlanjut. Walaupun Adalman dan Kumara sebelumnya berhasil dikalahkan, tetapi Rimuru tetap yakin kepada potensi mereka berdua. Untuk Adalman, dia kalah di pertempuran sebelumnya karena dia kalah atribut, dan Albert hanya kalah kualitas perlengkapan perang saja. Sementara Kumara sebelumnya sudah mengalahkan Kolonel Kanzis atau Kanzas. Oleh karena itu, Rimuru mengevolusikan mereka berdua menjadi Trio Demon Lord. Dan untuk Albert, Rimuru memberikan perlengkapan dengan kualitas yang lebih baik. Sementara untuk naganya Adalman sekarang diberi nama Venti atau Wendy, menggunakan 5.000 jiwa. Setelah mereka berevolusi, Rimuru langsung menyuruh mereka berdua untuk kembali ke labirin karena Rimuru tidak merasa nyaman dengan keberadaan mereka, seperti Kumara yang sekarang memiliki tubuh dewasa dan Adalman yang terus-teruskan melantunkan pemujaan kepada Rimuru. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah jika salah satu dari Kumaha atau Adalman bertarung melawan Clayman di masa prime-nya, apakah mereka bisa menang? Mengingat jika mereka adalah mantan bawahannya Clayman. Ketika festival pengevolusian massal para anak buah Rimuru, Gupta protes karena dia tidak mendapatkan hadiah. Pada awalnya, Rimuru bingung akan memberikan hadiah apa kepada Lord Gupta ini. Dan akhirnya, Rimuru memutuskan untuk memberikan Gupta ini hak istimewa agar dia bisa bersikap informal layaknya teman dengan Rimuru. Warga Tempest yang mendengarkan hadiah Gupta ini sangat terkejut dan juga sirik, terutama Shuna dan Shion. Nah, dari sini kita bisa belajar, jika berteman dengan orang yang memiliki kekuasaan itu merupakan privilege dan akan membuat cewek-cewek cantik akan iri pada kita. Bang, kenapa Lord Gupta tidak dievolusikan Rimuru menjadi True Demon Lord? Perlu diketahui, jika ada syarat untuk bangkit menjadi True Demon Lord, yaitu memiliki benih Raja Iblis. Nah, dikarenakan si Gupta ini tidak memiliki benih Raja Iblis, meskipun dia diberikan 100.000 jiwa oleh Rimuru, Gupta tetap tidak bisa berevolusi. Lagian ya, kalau si Gupta ini bangkit menjadi True Demon Lord, kayaknya dia bakalan terlalu OP, pas lagi ngegunain Magic Wolf Unification bareng Rangga. Tapi gak menutup kemungkinan sih, nanti di volume terbaru, si Gupta ini bisa aja bangkit buat ngelawan Ivaraj. Saat Gabiru akan dievolusikan menjadi True Demon Lord, sebenarnya orang-orang yang ikut perang merasa keberatan, terutama Altima. Karena di sini mereka tahu jika Gabiru sudah berani bereksperimen di tengah pertempuran. Tapi untungnya Rimuru bisa meyakinkan mereka agar percaya jika Gabiru akan menjadi sosok yang lebih baik lagi setelah menjadi True Demon Lord. Itu pun setelah berevolusi menjadi True Demon Lord, Gabiru tetap mendapatkan pelatihan atau lebih tepatnya hukuman dari Altima karena perbuatan sebelumnya. Nah, dari sini kita belajar untuk bisa membaca situasi kapan kita bisa melakukan tindakan bodoh dan kapan tidak. Apalagi jika melakukan itu secara sengaja. Ketika Rangga berevolusi menjadi True Demon Lord, karena jasanya dengan Gupta yang berhasil menggunakan teknik fusion mereka untuk melawan Kekaisaran Timur, Rangga diberikan hadiah gelar Star Lord, dan Rimuru memberikan 100.000 jiwa, hingga akhirnya Rangga memasuki tahap evolusi dan mengantuk. Rimuru yang melihat jika Rangga mengantuk, akhirnya menyuruh Rangga untuk beristirahat di bayangannya. Nah, karena fase tertidur inilah, Rangga nanti di Kekaisaran Timur gelombang kedua itu tidak berperan banyak. Tapi, kalau si Rangga ini sadar ya, kira-kira siapa lawan
lawan yang pas untuk lawan Rangga ini. Benimaru si aktivis poligami. Jadi sesudah peperangan dengan Kekaisaran Timur gelombang pertama, Rimuru akan mengevolusikan Benimaru menjadi True Demon Lord. Dan singkat cerita, saat akan berevolusi, Benimaru mendengarkan suara dunia yang menyatakan jika dia menjadi True Demon Lord, dia akan sulit untuk mempunyai keturunan. Sebagai ras patriarki desa Ogre, Benimaru harus menikah sebelum menjadi True Demon Lord. Lalu, singkat cerita, Rimuru menikahkan Benimaru dengan Momiji dan Albis. Nah, dari sini kita belajar, walaupun kamu bukan MC di dunia nyata, atau malahan kamu cuma NPC biasa, kamu masih punya kesempatan untuk ngeharem. Ini dia ketika Benimaru berevolusi menjadi True Demon Lord, tepatnya pada Light Novel volume 15. Di sini, Benimaru bertarung dengan melawan kesatria number 3 dari Kekaisaran Timur bernama Granet. Nah, si Granet ini memiliki skill untuk melihat kekuatan lawan. Nah, berdasarkan kemampuan inilah, Granet sangat yakin jika pasukan Rimuru akan kalah melawan kesatria numbers. Di sini, bahkan Granet mengklaim jika dia memiliki pengalaman bertarung terbaik di antara para kesatria numbers. Bahkan, dia sempat mengajak Benimaru untuk mengkhianati Rimuru. Mendengarkan hal tersebut, Benimaru langsung marah dan tersinggung. Dan seketika mereka beradu serangan. Dan pada akhirnya, Granet pun harus dikalahkan dalam satu serangan. Ketika Zegion bangkit menjadi True Demon Lord, sesudah peperangan Kaisaran Timur gelombang pertama, Rimuru memuji Zegion yang telah bertambah kuat secara pesat. Di sini, Zegion menolak semua pujian Rimuru dengan berkata, "Aku bisa seperti ini berkat Rimuru sama." Ya, Zegion dapat berkata seperti itu karena Raphael telah melatih Zegion tanpa sepengetahuan Rimuru. Singkat cerita, Zegion diberi 100.000 jiwa dan berevolusi menjadi True Demon Lord dengan gelar Mist Lord. Sementara Apito menghadap Rimuru dengan wajah yang sedih dan memohon kepada Rimuru untuk menghidupkan kembali anak-anak Apito yang telah tewas, layaknya orang yang sedang memohon kepada dewanya. Di sini, Rimuru heran kenapa mereka itu memperlakukan Rimuru seperti dewa. Tapi untungnya, di tengah kebingungan itu, Raphael menjawab jika Rimuru bisa saja membangkitkan anak-anak Apito yang tewas. Dan akhirnya Rimuru pun mengabulkan permintaan Apito. Ketika Sion akan dievolusikan menjadi True Demon Lord, Rimuru dan Sion bingung karena tidak terjadi perubahan atau reaksi apapun pada tubuh Sion. Ternyata, di sini Raphael menyegel evolusi Sion agar tidak mendapatkan ultimate skill, yang Raphael nilai jika ultimate skill Sion ini sangat berbahaya, bahkan bisa mengancam keselamatan Rimuru. Menurut Rimuru, walaupun potensi Sion untuk menggunakan ultimate skill ini untuk menyerang Rimuru sangatlah kecil, tetapi mengingat jika si Sion ini merupakan individu yang sulit untuk diprediksi, apalagi jika tidak berada di sisi Rimuru, Rimuru akhirnya setuju pada Raphael dengan pura-pura tidak mengetahui apapun. Singkat cerita, pada akhirnya Rimuru memberikan hak istimewa kepada Sion untuk belajar memasak agar Sion tidak terlalu bergantung pada skill Master Chef miliknya. Ini dia momen segel milik Sion terlepas. Tepatnya pada Light Novel volume 21, Sion yang sedang bertarung dengan Draguel tiba-tiba terjatuh lemas. Nah, alasan Sion ini terjatuh lemas, selain karena pengaruh aura Draguel yang begitu hebat, hal ini juga disebabkan karena hubungan koridor jiwa antara Sion dan Rimuru itu melemah. Sion yang diambang perasaan bersedih hampir saja kehilangan alasannya untuk hidup. Tetapi, Sion masih terus berusaha untuk optimis dan percaya jika Rimuru itu tidak mungkin tewas. Seiring dengan bangkitnya mental Sion ini, di sini Sion berevolusi sempurna menjadi True Demon Lord dan mendapatkan ultimate skill-nya. Singkat cerita, di sini Sion yang dibantu supply magic heal dari Luminas bisa membuat Raja Iblis Draguel terluka parah. Namun, karena Draguel sekarang sudah bergabung dengan kedua saudaranya, akhirnya luka Draguel langsung sembuh ketika mereka bergabung. Melihat ini, Sion pun akhirnya menyerahkan pertarungan dengan Raja Draguel, atau lebih tepatnya sekarang Ashura, kepada Veldora Tempest. Ketika trio gadis iblis menjadi True Demon Lord, sesudah Rimuru keluar dari penjara dimensinya Felgreen, Rimuru sangat emosi dan membuang sifat naifnya setelah melihat Veldora berhasil dikendalikan pikirannya oleh pihak Kekaisaran Timur. Di sini, Rimuru memanggil trio gadis iblis yang baru saja dihajar oleh tubuh paralelnya Felgreen. Singkat cerita, Rimuru membuat suatu permintaan atau perintah yang cukup egois, yaitu Rimuru akan mengevolusikan trio gadis iblis ini, tetapi Rimuru melarang mereka untuk tidur selama evolusinya. Dan jika mereka melanggar, Rimuru akan meninggalkan mereka. Namun tentunya di sini trio gadis iblis mengikuti perintah tuannya itu sambil tersenyum, dan trio gadis iblis pun berevolusi menjadi True Demon Lord tanpa tertidur, seperti yang sudah diperintahkan oleh tuannya itu. Melihat ini, pihak Kekaisaran Timur langsung sadar jika selama ini Rimuru itu tidak selemah seperti yang diberitakan dan hanya mengandalkan Veldora saja.
Ketika Beretta berevolusi menjadi True Demon Lord, tepatnya ketika interview setelah peperangan dengan Kekaisaran Timur, Beretta melaporkan aksi penghiyatan Dino, yang di sini Beretta bisa dikalahkan dengan mudah oleh Dino. Sebenarnya Rimuru sudah mencoba menghibur Beretta dengan berkata tidak apa-apa. Selain Ramirez tidak terluka, Dino juga sudah kabur saat bertarung melawan Zekion. Tetapi Beretta tetap sedih, padahal kalau dipikir-pikir wajar aja kalau misalnya Beretta kalah oleh Dino yang berspesies Primordial Angels. Tapi ya gimana lagi, namanya juga iblis keturunan hitam. Standar dan sikap mereka itu aneh-aneh. Jadi pada akhirnya, Ciel menyarankan untuk mengevolusikan Beretta menjadi True Demon Lord dan Rimuru pun setuju. Singkat cerita, evolusi selesai dan Beretta kembali bersemangat, juga berjanji tidak akan pernah lagi gagal untuk menjalankan tugas dari Rimuru sebagai pelayannya Ramirez. Raphael mengaktifkan skill Scammer. Tepatnya ketika G Crimson datang dan meminta Rimuru untuk mengevolusikan Mystery dan Rain menjadi True Demon Lord, Raphael meminta 500.000 jiwa agar bisa mengevolusikan mereka. Di sini Rimuru kaget karena seharusnya cuma dibutuhkan 200.000 jiwa saja untuk mengevolusikan dua orang. Dan ya, di sini Raphael mencoba untuk nge-scam G Crimson. Dan lebih parahnya lagi, si Rimuru bisa-bisanya bilang jika sekarang G Crimson itu memiliki hutang budi kepada Rimuru, sehingga di masa depan G Crimson harus sedikit memprioritaskan kepentingan Rimuru saat bernegosiasi. Intinya tuh, di sini si Rimuru ini jadi sedikit licik atau mungkin dia jadi sedikit lebih pintar. Entahlah, namanya juga politik ya. Ketika Carrion menjadi True Demon Lord, tepatnya ketika peperangan dengan Kekaisaran Timur, di sini pasukan Gabiru sangat kewalahan melawan Magic Beast Division dari Kekaisaran Timur. Walaupun sudah menjadi True Demon Lord, di sini Gabiru tetap saja kewalahan karena dia di sini kalah jumlah. Ditambah dia mengkhawatirkan kondisinya Sokka yang sedang bertarung melawan musuh setara Raja Iblis yaitu saudari mandulnya Frey. Beruntungnya, Carrion dan Frey datang sambil membawa banyak pasukan. Singkat cerita, kali ini Carrion harus melawan Gradim atau saudaranya sendiri yang telah berkhianat. Nah, bodohnya di sini si Gradim ini ternyata sengaja mengorbankan pasukannya agar bisa menjadi True Demon Lord. Tapi di sini dia tidak tahu jika selama evolusi itu dia akan tertidur. Alhasil, walaupun sebelumnya Gradim itu jauh lebih unggul daripada Carrion, bahkan serangan-serangan terkuat dari Carrion pun tidak mempan kepada Gradim, sekarang semuanya harus berbalik karena Gradim dapat dikalahkan oleh Carrion karena dia tidak bisa menahan rasa kantuknya selama pertarungan. Dan semua jiwa yang tadinya terserap oleh Gradim berpindah kepada Carrion. Kemudian di sini Carrion meminta bantuan kepada Gabiru untuk menjaga tubuhnya karena sekarang malah si Carrion yang tertidur. Ketika Frey berevolusi menjadi True Demon Lord, tepatnya ketika peperangan dengan Kekaisaran Timur, kekalahan Gladim membuat kekasihnya ini sangat kesal. By the way, kekasih si Gladim ini adalah Nazim, atau saudari kembarnya Frey. Nah, si Nazim ini sudah diasingkan oleh ibunya, karena si Nazim ini adalah mutan dan yang paling parahnya dia itu mandul, guys. Singkat cerita, si Nazim ini bisa dibilang sirik lah sama si Frey, yang sudah menjadi Ratu Harpy, karena dia merasa harusnya dia sebagai kakak yang menjadi Ratu Harpy. Terungkap juga jika, sebagai Ratu Harpy, semua serangan dari kaum Harpy itu tidak bisa melukai Frey, yang membuat serangan dari saudarinya itu tidak berdampak kepada Frey. Walaupun secara kekuatan si Nazim ini jauh lebih kuat, tetapi justru serangannya itu dapat diserap oleh Frey dan membuatnya tambah kuat lagi. Alhasil setelah mendapatkan kekuatan yang cukup kuat, Frey langsung menghabisi saudarinya itu. Dan kemudian jiwa dari saudarinya itu pun ikut terserap ke dalam tubuh mulusnya Frey. Pada akhirnya, Frey pun merasakan kantuk yang sangat luar biasa dan dia memutuskan untuk tidur bersama Carrion sambil mencolok-colok keloakannya. Ini dia karakter Tensura yang menurut Mimin bakalan OP kalau jadi True Demon Lord. Pertama ada Hakuro. Bayangin aja, di umur tua dan sudah memiliki anak, dia masih kuat. Karena di dalam dunia Tensura ini, monster biasanya melemah setelah menikah, apalagi menua. Kedua, ada Midrey. Yah, si Midrey ini adalah salah satu spesies yang sama kayak Gabiru, yaitu Dragonnews. Bedanya, si Midrey ini menjadi Dragonnews karena perkawinan silang antara orang tuanya. Si Midrey ini juga bisa dibilang sangat kuat karena bisa mengalahkan musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh Carrion dan Frey. Ketiga, Laples. Sebagai mantan pahlawan dan memiliki EP sebesar 1 jutaan, gak kebayang kalau dia berevolusi menjadi True Demon Lord. Mungkin dia bisa selevel sama Raja Iblis Leon. Dan keempat, ada Moss. Si Moss ini adalah iblis non-primordial dengan rekor tidak terkalahkan paling lama. Jadi sudah dipastikan kalau dia berevolusi, mungkin Beretta mah lewat. Di video IJ sebelumnya, IJ udah ngebahas Raja Iblis Sahrul yang tidak bisa bangkit menjadi True Demon Lord. Oleh karena itu, sekarang IJ bakal ngebahas Raja Iblis lain yang tidak bisa bangkit menjadi True Demon Lord, yaitu Ramirez.
Perlu diketahui, dahulunya Ramirez adalah ratu peri yang sangat kuat dan bijaksana tanpa harus menjadi True Demon Lord. Namun sayangnya, dia harus bereinkarnasi menjadi peri kecil untuk menghentikan amukan Milim. Layaknya makhluk abadi di Tensura, walaupun sudah bereinkarnasi, harusnya si Ramirez ini tidak kehilangan kekuatannya selama wujudnya itu tidak berubah. Atau mungkin Ramirez membutuhkan waktu atau suatu pemicu agar dia bisa mengaktifkan kembali kekuatan lamanya. Selain itu juga, Ramirez itu ditunjuk oleh Veldanava bersama Dino dan Gi untuk mengawasi dunia, yang artinya Veldanava saja percaya kepada kekuatan Ramirez untuk menjaga dunia. Tahukah kamu kalau ada member Octagram yang bukan True Demon Lord atau malah tidak bisa berevolusi menjadi True Demon Lord? Yah, orangnya adalah Dagro. Jadi si Dagro ini adalah seorang True Giant atau pecahan dari Holy Titan. Bisa dibilang secara atribut si Dagro ini tidak mempunyai jalur evolusi True Demon Lord, karena atribut Holy itu adalah kebalikan dari atribut Demon yang biasanya tersedia pada monster. Walaupun begitu, ras Giant ini bisa dibilang unik atau spesial karena mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap sihir, sehingga mereka bisa dibilang sebagai musuh alami para pengguna sihir seperti Primordial Demons dan Luminas. Jadi, cara paling efektif untuk bertarung melawan ras ini adalah dengan serangan fisik atau menggunakan sihir Holy seperti yang dilakukan Veldora untuk menyegel Dagro. Tapi, menurut kamu, apakah Gi Crimson mampu melawan Dagro full power atau versi Ashura-nya? Secara kan katanya ras Giant ini adalah musuh alami dari ras iblis. Bang, apa bedanya Demon Lord sama True Demon Lord? Terus kekuatan mana di antara mereka? Jadi gini nih, Demon Lord atau dikenal juga dengan Octagram itu merupakan suatu gelar atau suatu perkumpulan orang-orang yang telah dikumpulkan oleh Gi Crimson untuk melawan Rudra dalam permainan mereka. Sementara True Demon Lord adalah tingkatan monster yang sudah mengevolusikan benih Raja Iblis yang ada di jiwa mereka menjadi Divinity. Jadi gak bisa dibandingin tuh, lebih kuat mana di antara mereka? Karena yang satu adalah organisasi atau sebuah dewan, sementara yang satu lagi adalah tingkatan evolusi. Tahu nggak sih lo, kalau keberadaan True Demon Lord sudah nggak lagi spesial setelah kedatangan Rimuru di anime Tensura? Kalian bayangin aja, sebelum adanya Rimuru, True Demon Lord di dunia Tensura itu jumlahnya sedikit banget kayak Guy, Milim, dan Luminas. Tapi sesudah Rimuru datang, jumlah True Demon Lord itu jadi banyak banget. Benny baru aja, sebelum bangkit menjadi True Demon Lord, dia harus nikah dulu untuk melanjutkan garis keturunan desa Ogre. Dan sesudah istri-istrinya itu hamil, barulah Benny Maru bangkit secara sempurna menjadi True Demon Lord. Kalian bisa bayangin gak, True Demon Lord yang dulu menakutkan, sekarang malah dijadiin KB sama si Rimuru. Gak kebayangkan kalau nanti si Rimuru buka jasa KB untuk para anak buahnya seperti Shuna agar mereka tidak hamil. Karena perlu diketahui, bentuk kehidupan spiritual seperti True Demon Lord itu tidak bisa hamil. Ketika akan mengevolusikan Diablo menjadi True Demon Lord, sebenarnya Rimuru merasakan sedikit ragu. Tetapi pemikiran Rimuru berubah ketika mengingat jika si Diablo ini sangat setia kepadanya. Akhirnya, Diablo pun berhasil berubah menjadi True Demon Lord, dan yang dikhawatirkan Rimuru benar terjadi. Kini, kekuatan Diablo berada di level yang sama dengan Rimuru. Belum lagi jika menghitung bakat bertarung dan pengalaman yang dimiliki oleh si Diablo ini yang jauh di atas Rimuru. Hebatnya, di sini Diablo sama sekali tidak tertidur, dan Diablo dapat mengendalikan energinya dengan begitu baik sehingga mungkin di mata orang-orang dia tidak terlihat adanya perubahan sama sekali. Berbeda dengan Rimuru saat berevolusi dulu. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kekhawatiran Rimuru ini benar? Diablo sekarang menjadi lebih kuat daripada Rimuru. Dengan tanda kutip, sebelum Rimuru menjadi True Dragon ya.